Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil andi, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengerti tentang ilmu dan orang yang tidak paham tentang ilmu? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalabul ilmi faridho ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim muslimat. Wa qala du'aihi wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Buya Junaidi. Semoga beliau selalu dalam keadaan lindungan Allah, segera sembuh, sehat kembali sehingga bisa mengamalkan ilmunya. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Rois Syuria MWC Pasir Putih, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Muradi SPD. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Muslimat NU Ranting Pasir Putih, Ibu Nyai, istri dari Buya Kyai Junet. Juga yang saya hormati para ustazah, Ibu Hajah, calon hajah, seluruh jamaah yang saya cintai. Mari ibu-ibu kita lanjutkan ngaji kitab Nashaikhul Ibad, kumpulan nasihat untuk seorang hamba. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ru al-musannif Siapuddin Ahmad bin wa khususan ila ruh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab 2, masih bab 2 sampai maqalah ke-28, baris ke-5, halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah As-saminatu wal isrun, yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar Dalfin bin Haj Darun Dalif bin Hajar Dalif bin Jahdar, yaitu Asy-Syibli, Imam Syibli rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada Syibli. Siapa Imam Syibli itu? Baghdadiyun, maulidi, lahir di kota Baghdad. Tahu Baghdad? Selatannya Pasir Putih kali ya. Insyaallah semoga semua bisa ke Baghdad. Wal mansya'a, dan tumbuh di Baghdad, sohiba, bersahabat. Siapa Imam Syibli? Bersahabat dengan Al-Junaidi, Imam Junaid. Bersahabat nih. Waman, dan bersahabat dengan ulama-ulama fi asrihi, di dalam masanya. Malikiyun, Imam Syibli itu Malikiyul madhab, bermadhab Maliki.
Asya hidup siapa Imam Syibli sab'an wa samanina sanah, hidup umurnya 87 tahun. Wa mata sana, dan mati di tahun arba'i wasalasina wasalami'atun 334. Wa qabruhu, dan kuburnya Imam Syibli di Baghdad, di negara Baghdad. Wa huwa, dan adapun Imam Syibli itu min udama il arifin, dari sebagian agung-agungnya orang yang makrifat. Arifin, orang ahli makrifat, wali billahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala. Qala, berkata siapa Imam Syibli fi munajati, di dalam munajatnya, ilahi, wahai Allah, ini sesungguhnya saya uhibbu, menginginkan, saya an ahaba, menghadiahkan laka, kepada engkau Allah, jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikan saya, ma'afakri, beserta butuhnya saya. Maksudnya ikhtiyaji, padahal saya itu butuh, lil hasanati, bagi kebaikan-kebaikan. Wa du'fa, dan lemah, ajaza, maksudnya lemah, an iksaril ibadati, dari banyaknya ibadah. Fa kaifa la tuhibbu, maka bagaimana engkau tidak mencintai sayyidi, wahai tuanku, yaitu Allah. Asalnya ya sayyidi bi khatfi harfin nida, dengan membuang huruf nida. Huruf nida itu yang ada ya Rasulullah, ya itu huruf nida, panggilan wahai. Antahaba, hendaknya memberikan atau membebaskan, li, kepada saya, antasmah, maksudnya memaafkan, li, kepada saya, jami'a sayyiati, seluruh keburukan-keburukan saya, ma'aghinaka, beserta tidak butuh engkau, maulaya, wahai Tuhan, anni, atas saya. Maksudnya adabi, siksa saya, fa in sayyati, maka hendaknya kesalahan-kesalahan saya itulah tadurruka, tidak bisa memberikan bahaya kepada engkau, yaitu Allah, wa hasanati, dan adapun kebaikan-kebaikan saya itulah tanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau. Ini munajat. Waqad, dan sungguh, ajazani, ajaza, memberi ijazah, ni, kepada saya. Siapa yang memberikan ijazah? Ba'dul fudolai, sebagian para ulama, an akro'a, hendaknya membaca. Siapa saya? Ba'da sholatil jum'ati, sesudah sholat Jumat. Berapa kali? Sab'a marrotin, 7 kali. Apa ijazahnya? Nih di bawah, hadil abiyati, ini ada bait-bait salah satu yang 3
min bahril wafir, dari bahar wafir. Jadi Syibli seorang yang alim, seorang wali, dapat ijazah dari sebagian ulama-ulama yang utama, suruh membaca bahar bait bahar wafir ini dibaca 7 kali sesudah sholat Jumat. Apa isi dari ijazah tersebut? Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil andimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni alan nahjil qawimi. Ternyata ini pun bisa kita pakai dalam munajat, menyatakan kita itu lemah. Apa artinya ilahi, wahai Allah, lastu, bukanlah aku, lil firdausi, termasuk orang yang bisa di dalam surga firdaus, ahlinya. Jadi artinya saya itu tidak pantas masuk ke dalam surga firdaus. Nih, padahal ini ulama dulu itu sangat alim, tetap mengatakan nggak pantas. Wala aqwa, dan tidak kuat saya, ala naril jahimi, atas neraka jahim. Fahabli, maka memberikan li kepada saya, zallati, kesalahan saya, waghfir, dan mengampuni dunubi, dosa-dosa saya. Fa innaka, karena sesungguhnya Allah itu ghafirud dzambi, zat yang maha mengampun dosa, al-adimi, yang agung. Wa amilni, dan memperlakukan siapa Allah nih pada saya, muamalatan, pada orang-orang, al-karimi, yang mulia. Wasabbitni, dan menetapkan siapa Allah, wasabbit, menetapkan siapa Allah nih kepada saya, ala najil qawimi, atas jalan yang lurus. Jadi maksudnya makalah ke-28 ini menunjukkan Imam Syibli ini seorang yang sangat cinta kepada Allah, ingin memberikan kebaikan-kebaikannya semua kepada Allah walaupun dirinya lemah. Dan dia tahu walaupun dia bisa berbuat baik banyak, tidak akan bisa menambah manfaatnya Allah, dan dia kalau melakukan keburukan yang banyak juga tidak bisa membahayakan Allah. Artinya manusia itu melakukan apapun tidak akan bisa mengurangi atau menambah dari kemuliaan Allah. Gak ada. Imam Syibli hikayatun, yaitu cerita. Qadima, telah datang. Siapa? Asyibli, Imam Syibli, ala ibni Mujahid, kepada Ibnu Mujahid. Syibli datang kepada Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu, maka merangkul kepada Syibli. Siapa yang merangkul? Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Wa qabbala, dan mencium. Siapa? Ibnu Mujahid. Baina ainaihi, antara kedua matanya Imam Syibli. Fasu'ila, maka ditanya,
Andalika, kenapa kamu lakukan itu? Jadi Imam Sibli yang seorang wali tadi datang menemui Ibnu Mujahid. Pada saat menemui Ibnu Mujahid langsung dirangkul, kemudian dikecup keningnya, kedua matanya dari Imam Sibli oleh Ibnu Mujahid. Ditanyakan, ngapain kamu mencium Imam Sibli? Faqala, maka menjawab siapa Ibnu Mujahid, ro'aitu, melihat saya atau telah bermimpi saya, mimpi Ibnu Mujahid, an-nabiyya, pada seorang nabi, didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur. Waqad, dan benar-benar akbala, menghadap siapa Asyibli, Imam Sibli. Faqama, maka berdiri siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, menuju kepada Imam Sibli. Wa qabbala, dan mencium siapa Rasulullah baina ainaihi, antara kedua matanya Imam Sibli. Fakultu, yang mimpi tadi siapa? Ibnu Mujahid. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataf'alu hada bisibli, ataf'alu, kenapa engkau melakukan hada bisibli, seperti itu kepada Imam Sibli. Jadi ini loh nanti karomanya Imam Sibli, yang mimpiin itu Ibnu Mujahid. Jadi Imam Sibli mendatangi Ibnu Mujahid, Ibnu Mujahid langsung merangkul, langsung ngecup, langsung mencium jidatnya atau kedua matanya Imam. Ditanya, Ibnu Mujahid, ngapa kamu mencium seperti itu kepada Imam Sibli? Ibnu Mujahid ceritanya begini, saya itu pernah mimpi Imam Sibli mendatangi Rasulullah, maka Rasul langsung berdiri. Rasulullah SAW berdiri langsung mencium baina ainaihi, yaitu kedua matanya Imam Sibli. Qala, berkata siapa Nabi, ya Rasulullah, dalam mimpi itu Ibnu Mujahid nanya, ataf'alu hada bisibli, kenapa kamu mencium Sibli? Rasulullah menjawab, qala, menjawab siapa Nabi, na'am, iya, innahu, sesungguhnya Imam Sibli lam yusalli, tidak melaksanakan sholat farido, pada sholat fardu, illa, kecuali, huwa, yaitu Imam Sibli, huwa yakra'u, membaca siapa Imam Sibli, khalfaha, sesudah setiap sholat fardu, membaca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini, membaca dua ayat terakhir surat Taubat. Ibu sudah hafal? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Nah, ternyata kata Rasulullah, kenapa, ditanya Ibnu Mujahid, kenapa dalam mimpinya itu, kenapa kamu kok mencium keningnya Imam Sibli? Kata Rasulullah, si Sibli ini, Imam Sibli, tidak pernah ketinggalan setiap habis sholat fardu membaca dua ayat terakhir ini, dan ditutup dengan wayakulu, dan mengucapkan siapa Sibli, sallallahu alaika ya Muhammad. Garis bawahi, ini jasa. Jadi Imam Sibli itu setiap habis sholat membaca lakoja tadi sampai selesai, ditutupnya dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu, maka bertanya saya, siapa saya? Asyibli, kepada Sibli. Si Ibnu Mujahid yang tadi ngimpi penasaran, nanya kepada Sibli, amma, dari apa-apa yang
telah saya lihat dalam mimpi, yaqulu, berkata siapa Sibli, ba'das sholati, sesudah sholat, fadakaro, maka menyebutkan mislahu, hal seperti itu, dicocokkan. Iya, ini loh Bu karomahnya seorang wali, kita dapat ilmu nih. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan posisi tinggi dekat Rasulullah, salah satu amalannya adalah setiap sholat membaca seperti apa yang telah dibaca oleh Imam Syibli. Padahal yang mimpi itu orang lain, tapi setelah orang lain itu mencocokkan kepada orangnya yang dilihat dalam mimpi, orangnya pun ngomong, iya memang aku baca surat itu setiap habis sholat. Jadi gara-garanya Imam Syibli datang kepada Ibnu Mujahid, kemudian dirangkul, kemudian dicium, ditanyakan kepada Ibnu Mujahid, kenapa kamu lakukan seperti itu ke Imam Syibli, emang kenapa? Ibnu Mujahid ngaku, saya dalam tidur mimpi. Mimpi itu Imam Syibli mendatangi Rasulullah, Rasulullah langsung berdiri, langsung merangkul, langsung ngecup di antara dua matanya Imam Syibli kening. Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mujahid dalam mimpi itu, kenapa kamu lakukan itu kepada Imam Syibli? Rasulullah menjawab, kenapa saya sampai merangkul dan mencium Imam Syibli? Kata Rasulullah, karena Imam Syibli setiap habis sholat tidak pernah meninggalkan membaca dua ayat terakhir surat Taubat, ditutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Terbangun dari tidur, Ibnu Mujahid tadi ngomong ke Imam Syibli, benar aku mimpi kayak begitu, apa kamu memang melakukan seperti ini? Iya, apa yang kamu sebutkan itu benar aku lakukan. Kita dapat ilmu. Jadi kita tambahin, setiap habis sholat baca itu. Kalau ditanya ibu di mana rujukan kitabnya, Nashoihul Ibad, itu seorang Imam Syibli, seorang wali. Nah itu. Nih keistimewaan Imam Syibli lagi. Wal maqalatu, dan adapun maqalah at-tasi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-29. Qala berkata, siapa? Asy-Syibli, Imam Syibli. Ida arotta, apabila menginginkan siapa kamu, antas taknisa, jadi tenang, siapa kamu billahi terhadap Allah. Maksudnya tenang itu apa? Ayyaskun, ya jadi anteng, jadi tenang. Kol, buka hati kamu, ma'allahi beserta Allah, wala yanfiro, dan tidak berlari, minhu dari Allah, fastaukhis, maka merasa kesepian siapa kamu, min nafsika, dari diri kamu. Maksudnya kesepian itu apa? Ai fakto, maka memutuskan siapa kamu, memutuskan mawaddati nafsaka, yaitu kesenangan nafsu kamu. Jadi maksudnya begini Bu, nasihat Imam Syibli, kalau hati kita ini kepingin tenang, merasa hati kita itu ada ketenangan, maka jangan pernah lari dari Allah. Maka orang kalau sudah dekat dengan Allah, dia akan merasa sepi terhadap nafsunya. Jauh dari manusia nggak masalah, yang penting dekat sama Allah. Jadi memutuskan kesenangan nafsu. Orang kalau bisa memutuskan kesenangan waktu, bahasa kasarannya nggak urus, nggak peduli dengan komentar manusia. Karena hati ibu sudah merasa tenang dengan kehadiran Allah. Dikata orang sombong biarin baik, dikata orang cuek biarin baik, dikata orang pelit biarin baik, nggak urus, yang penting aku nggak benci sama dia. Tuh, itu namanya terputus nafsunya. Makanya kan ketenangan manusia semua itu didapat dari mana?
didapat dari kedekatan ibu dengan Allah. Semakin dekatnya manusia kepada Allah, semakin naik imannya. Orang kalau semakin naik imannya, semakin menganggap kecil semua persoalan dunia. Dunia mah dibikin kecil, tidak dibikin ruwet. Bener-bener. Ini kita ini setiap hari tambah tua, tambah tua, tambah tua. Tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Tambah loyo, tambah loyo, tambah loyo. Tambah berkurang tenaganya, berkurang tenaganya. Tambah daya ingatnya berkurang, kreatifnya berkurang, ingatnya berkurang. Yang enggak berkurang ingatannya sama uang doang. Benar-benar. Makanya kalau kita ngikuti lakunya, ngikutin semua yang dilakukan para ulama-ulama tasawuf, dunia ini tidak kita bikin repot. Gak usah bikin repot. Nyuruh mantunya mau ngaji mendung, mak ngaji kalau hujan angkatin, pulang ngaji lupa nggak diangkatin, ya wes, biarin, nggak usah marah. Ibu nih mau berangkat ngaji ngomong, mak tinggal ngaji jangan lupa nasi tinggal nyolok, kata ibu. Sampai pulang ngaji ibu lapar, buru-buru pengen langsung makan di rumah karena pengen makan pakai sambal. Sampai rumah ternyata nasi belum dicolok, kagak usah ngomel. Pokoknya kita ini yang paling tepat dengan usia yang tidak muda lagi, itu banyak mencari ketenangan jiwa dengan banyak menyebut nama Allah. Betapa model orang seperti ini tuh langka nanti. Karena banyak manusia yang hanya mengandalkan logika. Padahal kalau kita mengandalkan akal makin mumet. Tapi kalau mengandalkan keyakinan semakin dekat dengan Allah, Allah akan beri setiap kali kita punya keinginan rizki yang tidak kita sangka. Jadi memutuskan kesenangan-kesenangan nafsu. Su'ilah ditanya As-Sibli pada Imam Sibli ba'da mautihi, sesudah matinya Imam Sibli, an khalihi dari keadaan Imam Sibli, fil manami di dalam tidurnya, faqala maka berkata siapa Imam Sibli, qala berfirman siapa Allah li kepada Imam Sibli dalam tidurnya. Setelah mati Imam Sibli bangun, ditanya Allah, ya Aba Bakri, wahai Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartulak, atadri apakah kamu tahu, bima dengan apa, ghafartu mengampuni saya kata Allah, laka kepadamu. Jadi ditanya itu Imam Sibli setelah mati, keadaannya dari dibangunkan oleh Allah dari kematian. Kemudian Imam Sibli ditanya oleh Allah, apakah kamu tahu terhadap apa aku bisa mengampuni kamu? Artinya gini, Allah tanya, kamu tahu nggak aku ini mengampuni kamu sebab apa? Gitu loh. Jadi Allah tanya ke Imam Sibli setelah meninggalnya, kamu tahu nggak Imam Sibli, aku mengampuni kamu, mengampuni dosa-dosamu sehingga aku masukkan surga itu sebab apa? Imam Sibli jawab, qultu, berkata saya, bisolihin amalin, dengan kesolehan amalku, dengan amal-amal solehu, bisolihin dengan solehnya, bagusnya, amali amalku. Qala, menjawab Allah, la, bukan. Enggak. Kultu, berkata siapa Imam Sibli, saya, bi ikhlasin ubudiyati, engkau mengampuni saya itu karena ikhlas ubudiyati, ibadah saya. Qala, menjawab, berkata siapa Allah, la, bukan itu. Kultu, berkata saya Imam Sibli, bi hajjin wa saumin wa sholatin, engkau mengampuni saya karena hajiku dan puasaku,
dan sholatku. Qala, jawab yaitu Allah, la, bukan. Qultu, berkata Imam Sibli, bijroti, engkau mengampuni saya karena hijrahku li solihina, bersama orang-orang soleh, wali tolabil ilmi, dan engkau mengampuni aku karena aku sering mencari ilmu. Qala, jawab atau berkata siapa Allah, lah, bukan. Qultu, berkata saya, ilahi, wahai Allah, fabima, maka dengan apa? Gitu. Faqala, maka berkata siapa Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, adat kuru, tidakkah engkau ingat, khina, ketika, kunta, ada siapa kamu, tamsi, berjalan siapa kamu, fi darbi Baghdadin, di lorong kota Baghdad. Fawajadda, maka menemukan siapa kamu, menemukan apa, hirrotan, pada kucing, sohirotan, yang kecil, qad ad'afa, benar-benar membuat lemah kepada kucing apa, albardu, cuaca yang sangat dingin. Wa iya, dan adapun kucing kecil itu tanzawin, apa ya tanzawin itu kalau bahasa Jawa, ngerukuk, kedinginan itu apa? Kucing kalau kedinginan apa namanya? Kucing kedinginan banget namanya apa? Merengkel. Ah ya dah. Tanzawil, merengkel. Masa merengkel? Hah? Tanzawil, merungkut. Kucing kedinginan namanya apa Betawi? Merungkut. Ya bagus amat. Ya. Tanzawin, merungkut si kucing kecil tadi, min syiddatihi, dari bangetnya dingin. Fa'akhoda taha, maka mengambil siapa kamu, ha, pada kucing kecil itu, rohmatan, karena kasihan, laha, kepada kucing, wa adkhaltaha, dan memasukkan kamu, ha, ada kucing, fi farwin, dalam jubah kain wolmu. Oh, digendong. Karena ada alaika, atas kamu, wikoyatan, menjaga, laha, kepada kucing. Fakultu, maka berkata siapa Sibli, naam, iya. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, birohmatika, dengan sebab kasih sayangku, litil kahirrotin, kepada si kucing tersebut, kasih sayang kamu terhadap kucing tersebut, rohim tu, memberikan kasih sayang saya kepada kamu. Jadi ini maksudnya makalah ke-29. Keterangannya tadi, lanjutnya Imam Sibli, seorang wali tadi, setelah wafat bertanya kepada Allah, ditanya oleh Allah. Jadi Abu Bakar Siddiq setelah wafat ditanya oleh Allah, tahukah kamu Abu Bakar, kamu saya ampuni dosa kamu yang banyak itu, dosa kamu semua, dengan sebab apa? Imam Sibli jawab, engkau mengampuni saya ya Allah karena amalku yang baik-baik. Jawabnya tadi apa? Lah, bukan. Berarti terus apa? Kamu mengampuni saya apa dengan ibadahku yang ikhlas? Jawabnya apa? Lah, bukan. Dan apakah engkau mengampuni saya karena hajiku, karena puasaku, karena sholatku? Jawabnya Allah apa? Lah, bukan, tidak. Apakah engkau mengampuni saya karena hijrahku selalu bersama orang-orang soleh? Bukan. Dan apakah engkau mengampuni aku
dengan sebab saya mencari ilmu kemana-mana. Lah, bukan. Lah terus apa ya Allah yang bisa menjadikan sebab engkau mengampuni dosaku? Apa? Allah cerita, bilang Allah berfirman kepada Sibli, ingat nggak kamu? Waktu itu kamu berjalan di lorong kota Baghdad. Pada saat kamu berjalan di lorong kota Baghdad, kamu melihat ada kucing kecil lagi merungkut. Kalau saya orang Jawa namanya nyekruk-kruk. Ya, nyekukruk. Kamu pas berjalan di lorong kota Baghdad ngelihat kucing kecil merungkut karena kedinginan. Kamu nggak tega, kamu gendong itu kucing kecil, kamu kekep masukin ke jubah wolmu, menjadikan kucing itu seneng anget. Dengan sebab kasih sayangmu Sibli ke kucing, maka aku berikan kasih sayangku kepada kamu. Tuh kasih sayang. Jangan pulang dari sini nyari kucing semuanya. Irhamu man fil ard yarhamkun man fis sama. Tuh pesan Rasulullah. Irhamu, sayangilah oleh kamu semua, man fil ard, setiap orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh semua makhluk di langit. Siapa makhluk di langit? Malaikat. Makanya orang kalau di dunia nggak berantem, rukun, malaikat demen. Wong ngaji semuanya berkatnya sama kok masih manyun. Ya. Pokoknya apa-apa itu Bu, ibu nggak usah nyari dunia. Ngaji niat karena Allah, kasih aqua minum, nggak dikasih aqua beli, dah. Kasih kue enak gua telan, kagak enak gua taruh. Jadi yang menjadikan kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita ternyata bukan jidat kita gosong karena sujud, bukan karena tangan kita kaku karena wirid, bukan karena ibu bolak-balik ke Mekah. Ternyata kasih sayang ibu kepada setiap manusia menjadikan Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kenapa sih konsepnya kasih sayang? Karena orang kalau sudah ada cinta dan sayang, semua aibnya itu ketutup. Ibu cinta sama yang baca Quran, maka walaupun tadi yang baca Quran misalnya tajwidnya salah-salah, misalnya karena ibu cinta dan sayang, ibu dikinin orang lain yang baca Quran salah-salah, ya biarin dia tampil aja udah mau, alhamdulillah. Kita aja belum tentu bisa grogi, bisa. Karena ibu sayang dan cinta sama tuh orang. Coba kalau ibu benci sama tuh orang, walaupun yang baca Quran itu juara 1 internasional di Mesir, karena ibu ngelihat mukanya dia udah enek, kata temannya, enak banget ya suaranya, bener juara 1 di Mesir, biasa saja. Karena hatinya sudah tidak ada cinta. Ada kan itu riwayat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang wanita pelacur. Bu, pelacur itu halal apa haram? Pelacur itu dibolehkan apa dilarang? Pelacur itu kata kita nih masuk surga apa neraka? Kata kita kan. Seorang wanita Bani Israel pulang melacur, pulang habis dagang diri, ya dagang diri, pulang ngelewatin perkampungan melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan, sampai si anjing itu mau mati. Si pelacur tadi langsung membuka terompanya, membuka sepatunya, dia turunkan sepatunya ke sumur,
Dia naikkan sepatunya yang sudah terisi air ke atas, diberikan dengan penuh kasih sayang kepada anjing tersebut, sehingga anjing yang tadinya haus tidak jadi haus, jadi seger lagi. Maka apa kata Allah? Aku ampuni semua dosa pelacur karena punya sifat sayang kepada makhlukku. Itu kepada anjing, gimana kepada orang? Kadang orang masalah, kucing dilus-elus orang lain ditabokin. Sama kucing pus sama orang apa kesini? Sama kucing punya kasih sayang, sama orang harus lebih lagi punya kasih. Nah itu, jadi makanya, dan ini maksudnya menunjukkan apa? Jangan pernah menyombongkan amal. Karena setiap manusia itu disepakati oleh ulama masuk surganya karena rahmat, fadl, karunia, cintanya Allah. Walaupun orang itu kelihatannya khusyuk ibadah, kalau Allah nggak cinta, nggak terima, mau apa kita? Ibu bilang, ya Allah, itu orang kan tukang ngaji, itu orang di dunia sama gua itu selalu sedekah santunan, ngapa neraka? Lah orang niatnya sedekah ibu nggak tahu, pamer. Makanya saya nggak nerima. Makanya kita nggak usah terlalu membanggakan diri. Ngaji ya, belajar ngaji. Ditanya orang, alim banget bu ngaji. Ya supaya jadi orang bener, sama-sama mencari ilmu. Jangan ditanya bu ngaji ya biar alim. Lah dari dulu saya alim. Saya ngaji terus. Ya kan? Oh lanjut lah. Karena masuk sama, kita nggak boleh ngomong suami kita. Misalnya suami kita suruh ibadah susah. Pak, ibadah sholat. Masuk neraka lo pak. Kata suami kita, emang lo tahu gue masuk neraka? Lalu kagak sholat. Nyuruh suami yang baik pak sholat. Sampai 3 kali nggak berangkat, ya sudah. Suami kita udah tua ini. Suami kita udah tua, udah ngerti, udah dewasa. Nah bukan bocah lagi. Tinggal ya Allah puter hati suami saya. Gak usah pakai ngotot-ngotot. Nanti ya gue di surga lo di neraka gimana ini? Nah, gak usah. Kan tahu. Ya. Terus wal maqalatu, dan adapun maqalah as-salasun yang ke-30. Masih Imam Sibli. Qala berkata, siapa Imam Sibli? Ai Asyibli. Imam Sibli. Lau tuftum, jika merasakan, siapa kamu halawatal uslati, pada nikmatnya, manisnya menyambung. Maksudnya menyambung itu apa? Ai al-qurbi, dekat sekali, ma'allahi ta'ala, beserta Allah Ta'ala, la araftum, maka menjadi tahu siapa kamu, miraratal qati'ati, pada pahitnya terputus. Ai maksudnya al-bu'di, jauhnya, anhu, dari Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya bu'dan atau jauh itu adabun adimun, siksa yang besar, inda ahlillahi ta'ala, menurut orang-orang yang makrifat kepada Allah. Jadi maksudnya kata Imam Sibli, kalau kamu sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka kamu akan merasakan tahu pahitnya jauh dari Allah. Artinya kalau kita kok malas ibadah, malas tahajud, malas ngaji, malas untuk mendekatkan kepada Allah, itu siksa yang besar. Makanya kita itu bersyukur dalam hal ibadah itu kita gercep, berarti dapat rahmat. Ibu sama sholat itu sat-sat, seneng gitu, semangat. Ngaji semangat, berbuat baik semangat, maka dapatnya rahmat. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya males, bawanya males, duha males, puasa males, tahajud males, adzan ya males, sekalipun sholat ya males, asar setengah
6. Ya, duhur setengah 3, males gitu kalau. Nah itu menurut ahli makrifat adabun adimun. Naudzubillah. Wakana dan ada min du'aihi dari doanya Nabi. Ini doa, nanti garis bawahi. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa boleh dibaca setiap habis sholat. Allahumma rzuqni laddatan nadhar ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqaik. Allahumma ya Allah urzuqni, memberikan kepada saya laddatan nadhar, lezatnya, nikmatnya melihat, ila wajhika, kepada wajah engkau, al-karimi yang mulia, wasyauqi dan rindu, ila liqaik, untuk bertemu engkau. Jadi minta supaya ada kelezatan nanti memandang wajah Allah dan rindu bertemu dengan Allah. Al-babu sulasi, adapun bab yang ketiga. Jadi kalau nasoir kibat, kalau bab 2 isinya nasihat 2. Sekarang kalau masuk ke bab 3 isinya nanti dalam bab 3 ini 3 nasihat. Setiap makalah isinya 3 nasihat. Wafihi, dan itu di dalam bab 3. Dalam bab 3 khamsun wa khamsuna mau'idah, ada 55 mau'idah. Sab'atun, adapun yang 7 itu akhbarun, kelompok hadis dari Rasulullah, wal baqi, dan sisanya itu asarun, kelompok asar. Apa asar? Asar itu yang memberi nasihat, bisa sahabat, bisa tabiin, bisa tabiut tabiin. Tapi kalau khobar jamaknya akbar, akbar jamak mufradnya khobarun, itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Jadi bab 3 ini terdiri dari 55, di mana 7 itu dari hadis Rasulullah, sisanya nasihat dari sahabat Rasulullah. 55 kurangi 7 berapa? 48. Jadi 48 itu yang nasihatin adalah sahabat. Wal maqalatul ula, dan adapun makalah yang pertama, ruya, diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, man, adapun manusia, asbaga, asbaga yaitu pagi-pagi, ai maksudnya dakhala, masuk, fi waktu sobah, di dalam waktu pagi, wawa, dan adapun eman itu yasku, meratap, yasku, ngadu, ngadu ilan nasi, kepada manusia. Ngadu apa? Dzikol ma'asi, pada sempitnya kehidupan, pada ruwetnya kehidupan. Faka annama, maka seakan-akan, sungguh, yasku, mengadu siapa manusia tadi, Rabbahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyikayatu, dan adapun syikayah, itulah taliku, tidak pantas, illa, kecuali, ilallahi, kepada Allah.
Fa innaha, karena sesungguhnya shikaya itu min jumlatid du'ai, dari jumlah doa. Jadi kata Rasulullah, siapa yang pagi-pagi sudah ngadu ke tetangganya, pagi-pagi udah WA, badan lemes, kepala pusing, kagak punya duit, puyeng. Aduh, pagi-pagi ibu ketok rumah tetangganya, ngapa? Liatin ini, baru tanggal segini duit nggak ada, pada anak sakit semua, suami gergetin, pusing saya. Ngadu itu namanya. Siapa yang ngadu seperti ini kata Rasulullah, maka seakan-akan dia mengadu kepada Allah. Artinya mengadukan sesuatu yang nggak enak kepada Allah. Karena orang yang shikaya itu tidak pantas kepada manusia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena shikaya itu termasuk dalam kelompok doa. Maka ibu kalau berdoa, kalau saya pusing nih setiap hari pusing, ya pusing terus. Karena itu doa, itu namanya shikaya. Ngaji yuk pusing. Ngaji yuk pusing, ya pusing terus. Nih sambel, enggak mencret. Sambel nih mencret, ya mencret terus. Bismillah. Ibu ngaji dikasih es, Bu minum, pilak, bismillah aja nyenengin. Kenapa? Karena orang mengadu itu bisa menjadi doa. Setiap yang kita ucap itu doa. Makanya ibu nih, resep nih, kalau ibu shikaya itu meratap ngadu kepada manusia itu nggak dibenarkan. Ibu kalau lagi sakit, yang nanya ibu sehat, jawab sehat. Contoh, ibu ini sehat benar, ditanya, ibu sehat, alhamdulillah sehat. Ibu sampingnya yang baju hitam, padahal merasakan sakit ini misalnya pinggangnya. Ibu sehat, ya alhamdulillah sehat. Jangan sebutin, karena itu doa. Jangan, ibu sehat, sehat apaan, sakit. Iya, karena kata Rasulullah, semua yang kita adukan itu mengandung unsur doa. Makanya ibu kayak gini tanya, iya aja. Enak ibu mah duitnya banyak, alhamdulillah. Walaupun di dompet cuma 2.000, alhamdulillah aja. Sama ibu diginin, bu anak berapa? 7. Enak dok bu kalau lebaran, satu anak gopek 7,5. Jangan bilang boro-boro, jangan. Alhamdulillah. Doa. Jadi nggak boleh ngadu yang nggak enak kepada manusia. Makanya orang itu dilihat pagi hari. Orang kalau bangun tidur langsung semangat, itu sampai sore tetap semangat. Orang bangun tidur senyum, sampai sore diberikan oleh Allah kesehatan. Ini bangun tidur langsung mulutnya maju 2 meter. Udah deh, udah. Yang tadinya pala nggak pusing jadi pusing. Akhirnya anak suruh beli salon pas, dikasih salpas masih ngomel, perut jadi kembung. Suruh beli Promak, tambah lagi penyakitnya awalnya dari shikaya. Jadi kalau ditanya orang apa itu shikaya, meratap, ngadu. Kalau kita shikaya, harus shikaya kepada siapa? Ibu jawab, shikaya yang dibenarkan hanyalah kepada Allah. Sama manusia nggak perlu tahu. Ibu lagi dikeselin mantu, nggak perlu tahu tetangganya. Ibu lagi berantem sama siapa, kesel, nggak perlu tahu. Apalagi sakit, nggak perlu tahu. Ini memang kadang orang lain sakit malah dipamerin sakitnya, obatnya difoto, ceret. Lagi diinfus suruh fotoin po, lagi diinfus. Ada yang kayak gitu? Biar apa? Nah itu ibu tahu. Habis difoto infus dia bilang captionnya, teman-teman mohon doanya, saya lagi dirawat di rumah sakit ini, lantai ini, nomor kamar ini, mohon doanya. Itu kira-kira minta doa doang apa juga minta dibesuk? Iya minta dibesuk, alamatnya lengkap. Iya. Malah ibu lagi sakit, enggak udah gampang, izin aku ada urusan, tutupin gitu. Ini shikaya itu nggak boleh kepada manusia. Jadi ibu kalau setiap ketemu teman
jadikan ibu ngomong itu teman kita jadi seneng. Setiap ketemu orang, ntar tak traktir bakso, seneng. Ini mah setiap ketemu orang pusing, ketemu lagi pusing. Ibu diinget-inget, pasti dia yang pusing. Giliran punya duit dia diem, wah udah nggak pusing. Ada kayak gitu? Oh, dikit lagi. Oh no. Nah, maksudnya amma syikayatu, nih jelasin. Amma syikayatu, adapun syikayat ilan nasi kepada manusia. Fahiyya, maka adapun syikayat kepada manusia itu min alamati adamir ridho, di antara tanda-tanda tidak redho. Oh, tidak redho. Tidak redho dengan apa? Bikismatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah ta'ala lahu bagi man. Nah, alasannya ini. Jadi kalau ibu ditanya kenapa nggak boleh sikaya kepada manusia, kenapa tidak boleh meratap kepada manusia, kenapa tidak boleh cerita-cerita nggak enak kepada manusia, jawab, karena cerita-cerita yang nggak enak kepada manusia pertanda kamu tidak redho dengan takdir dan pembagian Allah. Kalau tidak redho, Allah marah. Ya, gitu ya. Kemudian ngaji kok kita. Kamaruyah, sebagaimana diriwayatkan an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata. Siapa man? Qala, bersabda. Qala, berkata siapa? Ibnu Mas'ud. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala uallimukum, apakah kamu mau saya ajarin al kalimati, pada kalimat-kalimat atau doa-doa, allati takallama, yang mana telah mengucapkan biha, dengan doa-doa itu. Siapa yang mengucapkan? Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, khina, ketika jawaza, mau melewati. Siapa Nabi Musa? Al-Bahra, pada lautan, ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel. Jadi kata Rasulullah gini, maukah kamu saya ajarkan sebuah kalimat-kalimat atau doa-doa yang mana kalimat-kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa melewati lautan bersama Bani, depan laut merah, depan lautan luas, belakang tentaranya Fir'aun. Kelagepan kan ibu? Mau lari ngalor, tukang panci ada di sono, saya masih punya utang panci. Mau lari ngidul, tukang gamis di sono, saya utang gamis. Lari ke depan, ibu bingung, cicilan motor belum dibayar. Nah, dalam kepepet nih, fakulna, maka berkata saya, bala, mau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah, kulu, ucapkanlah doa ini. Ini doanya orang kepepet. Nah, iya, ya, tapi niat bayar. Maksudnya kepepet itu niat bayar belum ketemu. Minta sama Allah, nanti dikasih Allah min khaisu la yaktasib. Rizki tak diduga-duga. Nih doanya digarisbawahi, doa kepepet sedih banget. Loh iya. Doa sedih banget pas kepepet, buka kurung, utang melilit. Ini doanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Kata tukang cicilan daster, Waalaikum, Pak, bayar daster. Ibu langsung Allahumma lakal. Jangan. Doa kepepet nih, kita baca. Allahumma ya Allah,
laka kepada engkau, laka bagimu, alhamdu segala pujian. Wa ilaika dan kepada engkau, al mustaka orang yang shikaya, orang yang meratap. Saya ini orang meratap, mustaka, orang yang meratap. Wa anta dan adapun engkau, al musta'anu zat yang dimintain tolong, al musta'anu yang dimintain tolong. Wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahil alil adim, terhadap Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maksudnya gini Bu, doa ini kalau bisa ya dibaca setiap hari, bukan pas orangnya mau nagih utang, kagak mempan. Jadi contoh, ibu nih ditawarin, Bu mau ngambil seragam nggak? Nggak punya duit, kata ibu. Nggak apa-apa, ambil aja Bu 5 kali. Ya sini bismillah, baca doa setiap hari, sholat. Ya Allah, ini Allahumma, nanti minta tolong supaya pas waktunya nyicil seragam bisa. Jangan pas orangnya datang, Bu nyicil, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakal hamdu. Ditempeleng sama orangnya, orang suruh bayar, lo kasih doa gua. Qala berkata siapa? A'mas, fama tarok tuhunna, tidak pernah meninggalkan saya hunna atas doa tadi, doa Allahumma, kata A'mas, mundu sami tuhunna, semenjak saya mendengarkan doa-doa itu, min syakiki, dari saudara kandung saya, al asadil kufi, yaitu Asad al kufi. Jadi ini doa semenjak dia mendengarkan doa itu untuk menghadapi, supaya kita saat sedih Allah datang menjadi penolong, dia baca terus doa itu. Makanya kita dapat ijazah 2 nih habis sholat. Tadi apa tadi? Laqad ja'akum rasulum azizun anitum karisun bil mu'minina fa in tawallau faqul khas la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwal arsyil, terus sallallahu alaika ya Muhammad. Sama ini, ayo baca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala qaula wala quwata. Wa huwa dan adapun Asad Kufi itu an Abdillahi dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata Al-A'mas, Imam A'mas, atani datang, kata A'mas ini, datang kepada saya siapa atin, seseorang yang datang, yaitu malaikat, kata A'mas, fil manami, di dalam tidur. Faqala, maka berkata siapa atin, orang yang datang itu malaikat, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid, tambahin. Doa tadi suruh nambahin, zid tambahin fi hadil kalimati, pada ini kalimat-kalimat. Nambahin apa? Wa nasta'inuka, wa nasta'inuka, dan minta tolong saya kepada engkau, ala fasadin, atas kekurusakan, fafina, dan di dalam saya, wa nas'aluka, dan meminta saya kepada engkau yaitu Allah, solaha amrina, pada bagusnya urusan saya, kullihi, semuanya. Titik. Jadi doa tadi suruh nambahin dengan kalimat wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Dah sampai sini.
waman asbaha wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya, hidup di dunia ini kalau kita ngerti dengan ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu agama, maka hidup saya dan ibu tidak pernah mengalami keruwetan. Dengan ilmu kita punya iman. Orang yang beriman itu orang yang selalu percaya bahwa hidup saya, gerak-gerik saya, kedipan mata saya, apapun yang terjadi itu tidak pernah terlepas dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya kadang prakteknya susah. Kenapa? Karena iman kita naik turun tadi. Oh ya. Dah, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Yang dari luar AC alami dari Allah. Yang di tenda hijau ada tanya. Yang di tengah kok nggak ada yang nanya?